Haleluya, selamat pagi semua. Bersyukur kali pada Tuhan hari ini kita bisa membagikan firman-Nya dalam kitab Bilangan pasal 23, Pastor Joshua yang berkhotbah. Kemarin kita melihat bahwa pasal 22 bahwa Tuhan menetapkan untuk memberkati umat-Nya. Di sini dikatakan yaitu Balak, Baliam dan orang Israel. Kemarin saya melihat Tuhan menetapkan untuk memberkati kita. Kita diberkati. Kita jangan serakah. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus merasa puas. Kita jangan serakah, kita harus puas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita adalah orang yang diberkati dan kita juga dalam kemenangan. Di pasal 21 kita masuk dalam putaran dalam kemenangan. Awal dari kemenangan kita berdoa, kita taat untuk mengikuti. Jadi kita jangan takut, percaya saja. Hari ini apa yang diberitahukan kepada kita? Yaitu kita dalam kemenangan dan kita akan terus untuk masuk dalam kemenangan. Seperti yang telah diterangkan 2 hari yang lalu, berdoa, taat, kemudian mengikuti. Jangan takut, percaya saja. Kita diberkati, kita juga dipuaskan. Kita dipuaskan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita seluruh orang, seluruh kota, seluruh negara kita di dalam Tuhan, di dalam keselamatan dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Jadi bagaimana? Di perjanjian lama, orang Israel pada tempat yang terakhir, di padang gurun, di tempat yang terakhir di padang Paran, di sini di padangnya di Moab, mereka di dataran Moab, kemudian menyeberang di daerah seberang Sungai Yordan dekat Yeriko. Setelah menyeberang, mereka sudah sampai di Sungai Yordan. Dia telah mengalahkan Raja Basan dan Raja Og. Setelah mereka dikalahkan, mereka akan mendapatkan tempat-tempat ini. Kemudian di situ mereka berkemah menghadap tanah Kanaan. Bagaimana mereka diberkati? Bagaimana mereka di dalam Tuhan? Seperti yang di dalam kutuk dari Balak dan Baliam, tetapi mereka bisa terus untuk maju dalam kemenangan. Di pasal yang kedua sebelumnya kita ada 12 kata. Kalau kalian tidak paham, silakan untuk ulang melihat di renungan pagi pasal 21. Kita mengatakan puas dan diberkati. Kita puaskan, kita jangan serakah. Dan semua 14 kata, 10 kata itu ditulis di dalam loh hati. Di awal pasal 1 sampai dengan 10 dikatakan orang Israel dicatat, dihitung dan dicatat. Tuhan menyuruh Musa untuk menghitung umatnya.
Dan kemudian menyuruh mereka untuk berkemah. Bagaimana cara mereka berkemah? Saya melihat kemah pertemuan di tengah-tengah. Kemudian para imam Lewi yang mengitari di antara barat, timur, selatan. Di barat sebelah timur adalah Musa dan Harun, dan di sebelahnya ada kaum dari Manase dan Kasun. Mereka ada dua gunanya. Mereka harus mengawasi segala pelayanan. Kaum dari Musa dan Harun harus mengawasi semua pekerjaan di kemah di kemah suci, dan para imam juga harus memberikan persembahan, menyalakan lampu, dan selain itu 12 dari Bani suku yang lain, mereka Bani Kahat, karena mereka harus mengangkat barang-barang mereka bersama untuk melayani. Mereka harus mengawasi kemah pertemuan dan mengawasi kemah suci. Itu tempat yang suci, setiap orang tidak boleh masuk di dalamnya, jadi mereka harus mengawasinya. Maka imam Lewi harus mengawasi, jangan sampai ada orang yang masuk di situ. Dan juga menerapkan kalau tidak ada orang pun yang boleh menyentuh kemah suci. Demikianlah mereka berkemah dan melayani. Dan orang Israel harus berada di dalam timur, barat, utara, selatan untuk mengelilingi kemah pertemuan. Dengan demikian kita mengatakan mereka tertuju pada imam dan tertuju pada Tuhan. Ada dari kaum Ruben, Efraim, ada dari kaum Dan. Mereka tertuju pada orang Lewi dan tertuju pada Tuhan. Mereka harus berkemah dengan ketetapannya demikian. Pada saat awan naik, mereka harus berangkat. Kalau awan berhenti, mereka harus berhenti. Semua langkah mereka di jalan semuanya mengikuti Tuhan, dan dalam kehidupan mereka juga harus mengikuti Tuhan. Kalau serunai ditiupkan, mereka juga harus berkumpul. Semua kehidupannya mereka semuanya ada aturan, dan juga harus memuaskan akan ketentuan dari Tuhan. Dari Bani Korah, Bani Dan, Abiram, mereka Korah, Ruben, Abiram, mereka tidak puas, kemudian mereka memberontak pada Tuhan, sehingga tanah terbelah dan menelan mereka. Bani Korah tidak puas akan para imam, karena dengan Harun dia merasa mereka juga bisa. Mereka tidak puas kalau Musa dan Harun itu sebagai imam. Bahkan Harun dan Maryam juga tidak taat pada Musa, sehingga mereka mengatai Musa, sehingga Tuhan murka kepada mereka berdua. Kita melihat Tuhan menyuruh mereka bertiga keluar, dan mereka berdua disuruh berdiri di depan. Kemudian Tuhan dari awan turun. Mereka di padang gurun di sepanjang jalan. Dengan demikian menuruti kehendak Tuhan.
mereka harus demikian tertuju pada peraturan dari Tuhan. Saya menggunakan banyak waktu menerangkan agar kita tahu kita harus berdoa, kita harus taat. Pada saat kita menghadapi orang raksasa, kita tidak perlu takut. Kita harus puas karena kita adalah orang yang diberkati. Kalau kita dalam keadaan demikian kita akan mendapatkan kemenangan. Kita melihat ke orang Israel bagaimana mereka menghadapi peperangan. Mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dalam bahasa Cina, seperti diguling langsung terguling, nggak? Sepertinya tidak tahu, kayak orang goblok-goblok apa aja sudah semuanya terjadi. Dengan demikian mereka sudah melewati satu tempat. Bagaimana demikian? Karena ada yang sudah di depan diterangkan, mereka sudah mempelajari semua. Mereka berkemah menghadapi Tuhan. Kemudian mereka berdoa mengikuti Tuhan. Dengan demikian mereka tidak perlu takut, sehingga mereka dipuaskan dan diberkati. Tuhan menjaga mereka. Hari ini kita melihat pasal ini membawa semua kebenaran sampai di sampai di tempat ini. Tuhan dengan anugerahnya untuk menjaga kita. Kemarin kita memberikan Tuhan memberkati umatnya, dan hari ini Tuhan dengan kasih setianya melindungi kita. Dengan kasihnya Dia melindungi kita dengan damai. Jadi kita bisa dapat dengan melangkah. Di sini ada 30 ayat. Dalam pembagian ini kita bisa bagi subtema ketiga. Di ayat 1-3 itu terusan dari ayat ke pasal ke-22. Jadi disamakan 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan 11. Rencana Tuhan untuk anugerahnya. Rencana Tuhan menang dari atas segala kejahatan, segala rancangan dari kejahatan. Di ayat 1 kita katakan, lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikan bagiku di sini 7 mezbah dan siapkan bagiku di sini 7 ekor lembu dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Kemudian Balak dan Bileam bersama mereka di situ mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan. Kemudian Bileam berkata kepada Tuhan, setelah mereka mempersembahkan persembahan itu, mereka sampai di sebuah bukit yang gundul. Di situ mereka bisa melihat seluruh dari batas dari
Israel. Di situ tempat Balak yang tinggi. Dari tempat perkemahan orang Israel agak jauh. Itu adalah tempat dari Balak di satu tempat yang tinggi. Di zaman kuno, tempat yang tinggi adalah tempat untuk mengadakan hubungan dengan roh. Seperti di baitnya Baal, mereka mengadakan hubungan dengan roh yang roh gaib dari alam roh, dan demikian para nabi mereka menggunakan tempat di situ untuk mengadakan hubungan dengan roh-roh gaib, dan di situ mereka di situ Baliam dan Balak juga memberikan persembahan dengan 7 ekor lembu dan 7 domba jantan, dan juga di situ semuanya ada 7 mezbah. Dalam arti bahwa mereka satu mezbah itu dipersembahkan bagi Tuhan, Allah lain, ilah lain. Di alam roh, kalau ilah mereka ada reaksi, mereka akan datang dengan mengadakan hubungan antara roh, kemudian lewat roh itu, roh gaib itu, mereka mengadakan perhubungan dan untuk menyerang Israel. Balak dan Baliam demikian mengerjakannya. Setelah Baliam memberikan persembahan itu, dia suruh agar Balak berdiri di samping korban bakarannya itu, kemudian dia ingin pergi menghadap Tuhan. Baliam tahu kalau Tuhan itu sangat mempunyai kuasa yang besar, sehingga dia mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Di ayat dikatakan bahwa di ayat 16 juga dikatakan Tuhan menemui Baliam, dan di situ Tuhan memang datang. Dikatakan di ayat keempat, maka Allah menemui Baliam, lalu Baliam berkata, "Ke-7 mezbah sudah kuatur, dan kupersembahkan seekor jantan dan seekor domba jantan di atas mezbah." Tapi Tuhan di situ juga sepertinya tidak peduli sama dia, dan tidak mengatakan kalau dia berkenan akan persembahannya, karena mereka mendirikan 7 mezbah itu tidaklah dalam kehendak dari Tuhan. Tuhan tidak. Di sini mereka sebenarnya hanya untuk mendirikan, untuk mengadakan hubungan dengan roh gaib, tetapi di sini kita melihat Allah menemui Baliam. Allah menangkan atas segala roh gaib. Dia melebihi dari kuasa gelap, dan menahan semua kuasa gelap agar jangan keluar. Dia sendiri yang keluar. Orang Israel tidak tahu apa yang terjadi. Mereka di tempat yang jauh. Baliam melakukan semuanya itu untuk mengutuk orang Israel. Tetapi Tuhan menahan segala kuasa gaib yang lain, dan Tuhan sendiri yang datang menemui Baliam. Saya memberkati kalian semua. Di tempat situ, kemah suci Tuhan di situ,
orang Israel, orang Lewi, imam Lewi mereka berkemah menghadapi Tuhan. Pada saat orang Israel tertuju pada Tuhan, tidak ada kuasa gelap yang bisa menyerang mereka. Pada saat kuasa gaib mau menyerangi orang Israel, Tuhan sendiri menampilkan dirinya. Dan menyuruh kepada Biliam untuk kembali kepada Balak dan katakanlah demikian. Tuhan menyuruh Biliam tidak boleh untuk mengutuk Israel. Tetapi Balak ingin sekali mengutuk Israel. Tetapi di tempat ini Biliam tidak bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Jadi di sini Biliam mengucapkan sanjanya kepada Balak, yang dikatakan dari Aram aku datang, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, yaitu di Suria, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub. Dia ingin beliau untuk menyerapahi dan mengutuk Israel. Dikatakan, bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bila manakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Dengan maksud aku tidak sanggup melakukannya. Mulutku tidak bisa mengatakan kata-kata kutuk. Bagaimanapun saya ingin mengatakan, tetapi tidak sanggup untuk mengeluarkan kata tersebut. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dan dari bukit-bukit aku memandang mereka. Apa yang ingin aku kutuk atau yang ingin aku serapa, aku tidak bisa dikeluarkan, karena aku melihat mereka adalah suatu bangsa yang dari atas, yaitu umat yang bukan dari bumi ini. Siapa yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Mereka dari jauh melihat batas. Mereka melihat orang Israel begitu banyak, mereka seperti debu banyaknya. Seperempat dari mereka juga tidak bisa dihitung, dan juga mereka bukanlah milik dunia ini. Dia bukanlah bangsa biasa. Mereka begitu banyak orangnya. Mereka melihat perbatasan itu di dalam roh mereka dan mengatakan kata-kata ini. Kemudian yang dikatakan, aku ini adalah, yang dimaksud Biliam, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ini yang dimaksud di sini adalah Biliam menunjukkan dirinya sendiri. Kalau aku mati, aku adalah seperti orang yang jujur. Kalau aku mati juga seperti ajal mereka. Dia ingin mengutuk tetapi tidak bisa mengutuk dan mengatakan kata-kata tersebut. Pada saat mereka mengutuk, Roh Allah memberikannya di mulutnya, kata-kata di mulutnya. Kita melihat kalau kuasa keselamatan Tuhan ada di situ, dan kasih karunia Tuhan ada di situ. Ada rencana jahat kepada orang Israel untuk
dan mengutuk mereka agar untuk menyerapa mereka, menyumpah mereka. Tetapi rencana Tuhan bukanlah demikian. Apa yang diinginkan Tuhan di sini yaitu keselamatan, yaitu anugerah. Orang yang bukan miliknya Tuhan, mereka pada waktu melihat bahwa mereka adalah miliknya Tuhan, mereka adalah dari keturunan Abraham, kita melihat bagaimana berkat yang diberikan kepada mereka dan juga bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham bahwa orang yang memberkati kamu, aku memberkati, kalau mengutuk kamu juga dikutuk, demikian juga orang itu dikutuki. Dan juga keturunanmu begitu banyak. Apa yang dikatakan oleh Beliam, yang ditaruh di mulutnya Beliam, mereka begitu banyak. Mereka bukan milik dari bumi ini, mereka adalah umat yang diselamatkan dari Tuhan. Mereka bukanlah umat dari bumi ini. Kalau aku ada milik juga, sebagian dari dia adalah begitu baiknya bagiku, sehingga dia mengatakan kata-kata yang demikian. Kemudian Balak berkata ke Balaam, apa yang kamu katakan? Aku menyuruh kamu mengutuki mereka, tetapi malah kamu sebaliknya engkau memberkati mereka. Ini adalah subtema pertama. Kasih setia Tuhan melebihi segala kutuk. Di tema pertama dikatakan rencana Tuhan dan janji kepada Abraham akan ditergenapi. Setiap orang yang merusak rencana atau membinasakan keturunan dari Abraham, semuanya akan dibinasakan. Pada saat mereka, pada Beliam dan Balak menggunakan kuasa gaib untuk membinasakan orang Israel, tetapi mereka karena kuasa Tuhan yang begitu kuat, mereka tidak bisa melakukannya. Kasih setia Tuhan melebihi segala kutukan, sumpah serap. Di sini kita melihat, dikatakan di sini kamu cuma melihat, kita pergi lagi ke tempat yang lain agar bisa lagi melihat yang lebih banyak. Di tempat yang tadi kamu hanya melihat di perbatasan saja, tetapi di semat ini kamu bisa melihat bagian yang paling ujung, yang paling ujung bahkan seluruhnya. Di tempat ini kamu bisa melihat bagaimana orang Israel, dan kamu boleh menyerap dan serapahilah mereka. Dikatakan engkau melihat hanya bagian yang ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat, serapalah mereka dari situ bagiku. Kemudian dibawanya Balaam ke padang pengintai di puncak gunung Pisga. Ia mendirikan dengan yang sebelumnya dia melakukan bersama, mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan persembahan di situ. Kemudian Balaam berkata kepada Balak, berdirilah di sini di korban bakaranmu, sedangkan aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Kita baca sekali lagi. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korbanmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Di
teks original di sini tidak ada tulisan dengan Tuhan, cuma titik-titik. Sebenarnya Beliam tidak ingin untuk, tapi Beliam juga tidak ingin untuk ketemu dengan Tuhan. Dia ingin juga bertemu dengan roh yang lain, tetapi di situ dia juga menemui Tuhan, menemui dia seperti di ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan menemui Beliam dan menaruh perkataan ke mulutnya dengan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakan demikian. Pada saat dia di situ, Beliam berkata, Tuhan lagi yang datang menemuiku. Tidak ada kuasa dari roh yang gaib yang lain. Di sini segala kuasa gaib tidak bisa berkuasa mereka. Tuhan sendiri yang menemukan Beliam. Karena di situ ada kemah suci Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Orang Israel berkemah. Mereka dengan tugas mereka sendiri, jabatan mereka sendiri melayani Tuhan, sehingga Tuhan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Mereka mengikuti Tuhan dengan taat. Musuh dengan kuasa gaib untuk menyerangi mereka, tetapi Tuhan di alam roh juga sendiri menemuinya. Dia Allah yang tidak tidur. Dia sendiri Allah yang menjaga. Dengan demikian dia berkata kepada Beliam, Beliam kemudian ketemu sama Balak. Dikatakan di Quran B-nya Alak Tuma Ilim. Itu kata dikatakan di sini Allah nama Iliam. Ini sedikit canda. Balak, Beliam berkata kepada Beliam dengan kata, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu, dengarlah aku ya anak Zippor. Ini dia berbicara terhadap Balak, bukan terhadap orang Israel. Ini dan dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini adalah dikatakan kasih setia Tuhan, bahwa apa yang Tuhan firmankan ia akan tergenapi. Seperti yang dikatakan kepada Abraham akan ditergenapi, dan juga kepada orang Israel. Pada saat Israel demikian tertuju pada Tuhan, aku ada bersama di tengah-tengah kalian dan memimpin, menjaga kalian. Kalian tidak perlu takut. Aku akan menjaga kalian, menyediakan apa yang keperluanmu. Tuhan itu setia. Apa yang dia firmankan demikianlah ia melakukan. Apa yang difirmankan akan tergenapi, dan apa yang Tuhan firmankan semuanya akan dilakukan. Ketahuilah, kalau aku mendapat perintah untuk memberkati, maka dia akan memberkati. Tuhan menyuruh aku memberkati, tidak mungkin aku mengutuknya. Sebab apa yang Tuhan firmankan semuanya akan dilakukannya. Seperti di
Ayat 21, tidak ada yang ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan bersorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Kasih setia Tuhan kita melihat di pasal 1 dan 11, pasal 1 dan sampai 11, Tuhan, kasih setia Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai mereka, mengadakan perjanjian dengan mereka, mengawasi kemah suci, melayani Tuhan, memimpin orang-orang imam Israel. Mereka tidak punya kekayaan, mereka adalah tidak memiliki milik pusaka. Tuhan itu sangat setia. Segala kuasa gaib, roh alam gaib tidak bisa menangan dari Tuhan dan menang dari atas umatnya Tuhan. Dikatakan di Alkitab ini bahwa Allah adalah raja orang Israel. Mereka bersorak-sorai terhadap Tuhan. Di situ mereka, pada saat mereka melakukan demikian, Tuhan tidak melihat mereka punya dosa. Padahal mereka kalau di padang gurun mereka sering melakukan dosa. Dikatakan Tuhan tidak ada kutengok kepincangan di antara keturunan dan kesukaan di antara Israel. Di subtema pertama dikatakan cuma perbatasan orang Israel, tetapi di sini melihat adalah orang-orang Israel. Di sini bisa melihat orang-orangnya ada alasan untuk menyerang mereka, tetapi di sini melihat bukan. Dikatakan tidak ada ditengok kepincangan antara keturunan Yakub, dan kelihatan tak ada yang dilihat kesukaran di antara orang Israel. Kenapa tidak terlihat? Karena itu adalah kasih setianya dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada di situ. Belas kasihan dan kasih Tuhan ada di sini. Mereka pada saat mereka tertuju mengikuti Tuhan, Tuhan demikian juga pada saat kita dengan setia mengikuti Tuhan, tertuju pada Tuhan, kasih setianya kepada kita, Dia tidak melihat akan dosa. Jadi tidak ada segala sihir, sumpah serapah atau yang sanggup menangkan semuanya itu. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka segala ayat alam gaib tidak bisa untuk menyerang kita. Bahkan di umat bangsa-bangsa ini terus untuk bangkit, untuk mendapatkan kemenangan. Seperti lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina yang berdiri tegak, seperti singa jantan yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ini yang cuma bisa dikatakan oleh Bileam. Mereka akan terus, orang Israel akan menang mereka karena Allah adalah raja mereka. Saudara-saudari, renungan pagi saya sampai di sini, dan ayat yang di bawah dari 26 itu nanti besok untuk diteruskan. Di sini kita melihat bagaimana rencana keselamatan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Pada saat kita demikian tertuju mengikuti Tuhan, walaupun kita menghadapi banyak kesulitan dan diserang oleh orang atau kekuatan orang raksasa yang menyerang kita, kita tidak
perlu takut. Kita jangan serakah. Yang penting kita tertuju pada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak ada suatu kuasa yang sanggup menguasai kita. Kasih setia Tuhan dan rencana keselamatannya kepada kita. Pada saat kita mengikuti Tuhan, segala kuasa musuh yang menyerang kita tidak akan ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Di pasal ini kita melihat Tuhan dari tatanya akan datang menemui kita. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Dia dengan awannya menaungi kita. Tidak ada orang yang bisa menyakiti kita. Kita demikian mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, saya berterima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau tetap menetapkan untuk memberkati kami semua. Tuhan, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kami mengucapkan puji syukur kami kepadamu. Saudara semua, kita mengucapkan puji syukur kita bagi Tuhan atas apa yang diberikan kepada Tuhan dan ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Kita mengucapkan terima kasih, puji syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Pada saat kami yang tidak mengerti, Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di dalam roh kami bisa berhubungan. Tuhan, dalam kami ada sesuatu yang kami tidak memahami, mengerti akan Engkau seperti Biliam. Walaupun dia mengenal Engkau, tetapi dia tidak memahami akan Engkau. Tuhan, kami saudara kita melihat kita membawa dalam keturunan kita untuk kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa, untuk mohon pengampunan dosa. Mungkin kita dulu ada menyembah berhala atau menggunakan sihir atau peramal, penenung dalam keluarga kita, dan juga dalam keturunan mungkin menjadi imam yang untuk mengadakan persembahan bagi berhala-berhala, dan demi keuntungan kita untuk mendapatkan keuntungan kita melayani berhala-berhala, ilah-ilah lain. Kita mengaku, Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada saat kami mengaku dosa. Engkau menyucikan kami. Tuhan, Engkau mengampuni kami segala dosa kami dari penyembahan berhala kami, menggunakan sihir pelamar ini. Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di ayat pasal ini kita melihat bagaimana pada orang Israel mereka berkemah. Tuhan sendiri datang untuk memberikan keselamatannya bagi mereka. Saudara semua, kita mohon pada Roh Kudus, kita dalam hidup kita, adakah yang belum tertuju pada Tuhan? Kita tidak menganggap Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, kemudian kita mengaku dosa. Mungkin ada peringatan dari pemimpin atau lewat atasan kita, orang tua kita, ketua sel kita, peringatan dari ketua sel kita. Tetapi kita merasa sulit untuk tertuju dan mengikutinya. Kita ada pemberontakan. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, ampunilah kami. Kami ingin sekali mendapatkan keselamatan dari-Mu yang seluruhnya. Ingin mengalami Engkau sendiri yang menjumpai kami. Dan ingin sekali mengalami ada sorak-sorai, ada raja di antara kami. Saudara semua, kita bangkit berdiri, kita seperti mengadakan perjanjian dengan Tuhan, kita mendeklarasikan kita mengikuti Tuhan, dan saya mengatakan ikuti kata-kata kita untuk memilih mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus pagi hari ini akan mengadakan perjanjian padamu. Ikutin kata saya. Tuhan Yesus pagi hari ini denganmu mengadakan perjanjian. Saya menyatakan nama saya untuk
untuk mengikuti Engkau dalam hidup saya. Walaupun pemimpin saya memperingati saya, walaupun lewat dari Alkitab, saya memilih untuk taat dan mengikuti. Tuhan Yesus, kami menolak semua hati pikiran yang tidak mengikuti Tuhan. Kami menolak akan keinginan untuk menuruti hawa nafsu kami. Tuhan, kami menyatakan hanya Engkaulah Raja bagi kami. Akan menyatakan sebuah perjanjian-Mu dalam hidup kami. Kami percaya saat kami mengikuti Engkau, setiap janji-Mu semuanya akan ditergenapi. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu tercurah ada di tengah kami. Mendengar doa kami, mendengar perjanjian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, aku memuji Engkau. Engkau mendengar setiap di depan-Mu kami mengaku dosa. Hati yang merana. Kasih karunia-Mu sampai turun-menurun. Tuhan, dalam hidup kami menolak Engkau, menolak pemerintah, menolak pemimpin kami, menolak berontak terhadap pimpinan kami. Kami ada menggunakan meramal, menggunakan sihir kami dalam pikiran kami. Banyak sekali keputusan menurut hawa nafsu kami, keinginan kami. Tuhan, ampunilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Mengikat semua dalam hidup kami, dalam segala kuasa gelap, segala penyembahan menggunakan kuasa gelap, menggunakan sihir, menggunakan peramal, semua kuasa yang membelenggu dalam nama Tuhan Yesus, semua perintahkan pergi. Segala roh pemberontak semuanya pergi, yang menolak Kristus semua dalam nama Tuhan, menyuruh engkau pergi di bawah kakinya Tuhan Yesus. Segala pikiran yang berbelok, segala akar pahit, sebuah pemberontakan, semuanya pergi dari kami, pergi ke di kakinya Tuhan Yesus, di bawah kakinya Tuhan Yesus. Seperti tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dari Israel. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Dulu bagaimana Engkau menjaga umat-Mu bersama dengan mereka pada saat mereka di padang gurun. Ada Imam Lewi bersama dengan mereka. Di setiap bani suku tertuju pada kemah pertemuan-Mu. Mereka berkemah dan Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menyertai mereka. Engkau tinggal bersama mereka. Semua kuasa dari kutuk, dari sebuah sumpah serah, semua tidak bisa ada pada mereka. Seperti Engkau menekan semua kuasa dari alam gelap dan tidak akan menyerang pada umat-Mu. Tuhan, pada hari ini saya sebagai status nabi yang Engkau berikan kepada kami, di depan pastor tertuju pada salib, dan Tuhan Yesus mendeklarasikan dalam alam kami, demi gereja-Mu, demi pastor dan Simo, demi segala umat-Mu, menemuilah mereka
dan juga termasuk dari COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus menyatakan tidak akan mendekati gereja, tidak akan mendekati umatmu, tidak akan segala keluarga kami, tempat kerja kami, tidak akan mendekati Hong Kong, karena Engkau Allah yang berperang bagi umat anak-anak-Mu. Tuhan, kami berpegang pada firman-Mu, berpegang pada kasih setia-Mu, memegang pada anugerah-Mu, tertuju pada Engkau pada saat kami tertuju pada pimpinan kami. Engkau tidak melihat akan dosa kami, kesalahan kami, kejahatan kami, dan segala yang jahat tidak akan mendekat pada kami. Saudara-saudari kamu pada saat kamu tertuju pada pemimpin, saya melihat sukacita pasti akan mendengar sorak-sorai kemenangan ada di antara kamu. Bersorak-sorailah, bersukacitalah, karena hari keselamatan Tuhan ada, hari pemberian ada di hari di kemahmu. Tuhan memberikan semuanya itu. Satu mujizat demi mujizat akan terjadi di antara kamu. Tuhan berkata, siapkanlah hatimu untuk dengan bersukacita untuk menyambut Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga kamu, segala kuasa kegelapan akan meninggalkan kamu. Tuhan, langit akan terbuka bagimu. Semua yang tidak mungkin akan terjadi di antara kamu, karena aku adalah Allah yang setia dan mau berkemah di antara kamu, tinggal bersama kamu. Karena aku mau tinggal bersama kamu untuk melakukan satu pekerjaan yang sangat besar. Saudari-saudari semua yang kita bersorak-sorai bagi Tuhan atas keselamatan bagi Tuhan di hari raya Sukot ini. Tuhan ada bersama kita. Engkau adalah Allah semesta. Engkau akan melakukan semuanya bagiku. Kita dalam masuk perayaan Sukot ini, kita berhadapan Tuhan, kita berdoa. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Sukot ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita mendeklarasikan di hari raya Sukot ini banyak lagi jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita bersama berdoa bagi yang tim pekerja semua. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, dan pada yang menyambut hari kebaktian minggu ini, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami dalam 2 minggu untuk merayakan hari Sukot, hari raya Sukot Engkau, dan kami mempersiapkan hati kami agar menyambut Engkau Raja yang ada bersama kami. Dan kami menyatakan dalam nama Tuhan, di Hong Kong kamu melakukan karya-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi pastor kami untuk memberitakan pesan-Mu dari hari pengajaran dari-Mu. Tuhan, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami menyambut Engkau bersama kami. Tuhan, di dalam hari
saat ini Engkau menunjukkan dirimu sendiri, kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama kami. Allah Bapa, kami berkata, aku mencintai kamu dan seluruh 611 mengasihi kamu dan 611 menyambut kamu. Menyambut Engkau di Hong Kong, menyambut seluruh dunia, menyambut Engkau, menggenapi apa yang ingin Engkau kerjakan. Tuhan, kita dalam menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati kamu. Tuhan ada rencana, tetapi Tuhan lebih lagi di antara kamu ada rencana. Segala kuasa kegelapan yang menyerang kamu, segala diputuskan pada saat kamu tidak tahu. Musuh yang memanahkan panah padamu, segala kuasa gelap yang bergerak terhadap semuanya dibinasakan. Karena Tuhan adalah keselamatan darimu. Tuhan adalah Allah Bapamu, tangannya yang kuat membimbing kamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam virus ini. Dalam Tuhan, engkau mendapat keselamatan dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Mendapatkan kemenangan segala kuasa dari musuh. Di dalamnya Tuhan semuanya diremukkan. Keselamatan Tuhan, berkat Tuhan ada di antaramu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan. Besok